Ya, kita putus aja ya. Mulai hari ini lu jangan pernah mampir gua lagi. Gua nggak tahu kenapa, tapi yang jelas lu udah berubah. Gia terduduk lemah di kamarnya. Air matanya tak henti mengalir, mengguyur pipi yang pucat. Tangannya gemetar hebat saat membuka WhatsApp. Pesan dari Dot terpampang jelas, menancap langsung ke jantungnya. Kita putus ya. Mulai hari ini, jangan hubungi aku lagi. Aku nggak tahu kenapa, tapi kamu udah berubah. Dunia terasa berhenti berputar. Napas Gia tercekat, sesaknya tak tertahan. Ia memeluk ponselnya seakan ingin menarik kembali waktu, mencoba memahami apa yang salah. Tapi, semua sudah terlambat. Tangisnya pecah, begitu keras dan dalam, hingga tubuhnya tak lagi kuat menahan beban, dan ia jatuh pingsan. Papa dan Mama Gia yang mendengar suara gaduh dari kamar langsung panik. Bergegas mereka masuk, mendapati putri mereka tergeletak tak sadarkan diri. Mama Gia memeluk tubuh Gia sambil menangis, sedangkan Papa segera menghubungi dokter keluarga. Dok, Gia pingsan lagi, tolong segera ke rumah. Sementara itu, di rumah Lisa, suasana tak kalah muram. Piot baru pulang, langkahnya berat, wajahnya penuh sesal. Ia duduk bersama Lisa, Robbie, dan Kona, lalu perlahan menceritakan semuanya tentang tamparan ayah Gia, tentang Gia yang dipaksa pulang, dan betapa ia terus menahan rasa sakit dalam diam. Tak satu pun dari mereka tahu kabar Gia selanjutnya, hingga ponsel Piot berdering. Mama Gia menelepon, memberi kabar duka. Gia kembali pingsan, kondisinya makin memburuk. Piot berdiri dengan mata terkaca-kaca. Aku nggak bisa diam aja, gumamnya lirih. Dot harus tahu semuanya. Dia salah paham. Dia harus tahu Gia sebenarnya sakit. Dot, yang masih terkurung dalam sedih dan sepi di kamarnya, menatap foto-foto kebersamaannya dengan Gia. Air matanya nyaris kering saat tiba-tiba Piot muncul. Lu harus tahu sesuatu, Dot, ucap Piot dengan napas memburu. Dot menatapnya bingung. Dan saat Piot mulai bicara, satu demi satu kenyataan menghantam Dot, tentang sakitnya Gia, tentang perjuangannya di hari ulang tahun Dot, tentang kecelakaan dan pingsannya. Dot terpaku, wajahnya memucat, tangannya gemetar. Perasaan bersalah menyerang hebat. Ia merasa bodoh dan sangat menyesal. Keesokan paginya, Dot memberanikan diri datang ke rumah Gia. Tapi rumah itu kosong. Seorang tetangga berkata, mereka berangkat ke bandara pagi-pagi sekali. Gia mau berobat ke luar negeri. Dot terdiam di depan pagar, menatap rumah yang tak bisa lagi ia masuki. Ia menangis tanpa suara. Dalam hatinya hanya satu kalimat yang ingin ia ucapkan, yang kini sudah terlambat. Aku sayang kamu, Gia. Aku seharusnya percaya. Guys, jujur ya, awalnya kelihatan manis, niat Gia buat kasih kejutan ulang tahun. Tulus banget. Tapi sayangnya, hidup nggak selalu berjalan sesuai rencana. Karena nggak ada komunikasi, semuanya jadi salah paham. Dot yang nggak tahu apa-apa malah mutusin Gia. Padahal Gia lagi berjuang diam-diam ngasih yang terbaik. Bayangin, diputusin saat lagi sayang-sayangnya. Lagi usaha keras malah dibilang berubah. Sakitnya itu bukan main, sampai Gia jatuh sakit beneran, dan harus pergi berobat jauh, ninggalin semuanya. Dan Dot baru sadar saat semuanya udah terlambat. Pelajaran dari kisah ini, cinta itu bukan cuma soal niat baik, tapi juga tentang kejujuran, komunikasi, dan saling memahami. Jangan cepat menilai tanpa tahu cerita di baliknya. Kadang yang kelihatan cuek justru lagi berjuang dengan caranya sendiri. Hargai usaha sekecil apapun dari orang yang sayang sama kita. Jangan tunggu sampai waktu habis dan penyesalan datang. Aku datang diam-diam. Napasku tersengal, tubuhku perih. Tapi yang penting kau bahagia. Kau menatapku, bukan karena cinta, tapi karena rindu yang menyesak. Namun tubuhku tak sanggup lagi. Kau pernah berkata, aku baik-baik saja. Tapi kini aku di sini, menangis di hadapanmu. Hujan jatuh di mataku. Pelukmu kini tinggal bayang. Bukan luka yang kutak bisa tanggung, tapi waktu yang makin sempit untuk bertemu.